Assalamualaikum sobat. Hai, jumpa lagi. Saya pernah dengar sebuah ungkapan yang menurut saya ini bagus. Kalau menurutmu mengeluh itu adalah hobi, kenapa tidak jadikan syukur itu adalah solusi? Kalimat yang bagus bukan? Nah, dalam hidup ini kita sering sekali melihat orang lain mengeluh atau bahkan dari kita sendiri yang suka mengeluh dari beberapa hal yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Ini ada dua hal yang sederhana sih menurut saya, insya Allah ya bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang pertama, berhenti mempercayai adanya nasib sial di luar diri kita. Saat seseorang terlalu percaya dengan nasib yang diterimanya saat ini akan membuat mereka sedikit melakukan usaha untuk memperbaikinya. Terlalu percaya pada nasib akan membuat seseorang menjadi pasif dan mengeluh terus, bahkan untuk hal yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup tergantung pada diri mereka sendiri. Dengan pola pikir seperti ini, mereka akan cenderung proaktif, sikap, mencoba hal yang baru, dan tertarik untuk menemukan cara yang bisa merubah takdir kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Mereka tidak pernah menyalahkan nasib yang menimpa dan selalu berusaha mencari cara untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Inilah mungkin yang membedakan mereka yang gagal dengan orang yang sukses, yaitu cara respon atau cara menanggapi segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Saat ada yang salah, mereka akan berusaha memperbaiki, bukan merengek, tidak mengasihani diri sendiri atau mengeluh berlebihan. Sikap yang baik adalah belajar dari apa yang terjadi dan memperbaiki setiap kesalahan dan kembali melanjutkan kehidupan sebaik mungkin. Sikap seperti inilah yang membuat mereka terus berjalan dan tidak menyerah dengan keadaan yang menimpanya. Kemudian selanjutnya yang kedua, cobalah semua hal dimulai dari cara kita berpikir. Jika hanya berfokus pada kesalahan dan melihatnya sebagai nasib buruk tadi, maka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Kita akan tenggelam di dalam energi yang negatif, dan hampir dipastikan kita akan berhenti berusaha. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah di balik setiap kegagalan pasti ada faktor yang menjadi penyebabnya. Bisa dikarenakan sikap malas, kurangnya pengetahuan, atau kurangnya keterampilan dan lain-lain. Jangan hanya berfokus pada nasib buruk yang menimpa, tapi fokuslah pada perbaikan yang bisa kita lakukan untuk mengubah semua nasib hidup kita. Pernahkah kita mendengar sebuah kisah yang unik, yaitu kisah ujiannya kesabaran dari Urwah bin Zubair dalam menerima takdir hidupnya? Urwah bin Zubair dalam menerima ujian, tentu saja kita tidak akan mampu sekuat dan sesabar kaum alim ulama yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah dengan cara yang luar biasa. Dikisahkan pula tentang kisah kesalihan Urwah bin Zubair, ulama yang sangat alim. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, yaitu sebutan untuk kelompok ahli fikih dari generasi tabi'in. Beliau sebagai orang yang alim, soleh sekaligus memberi contoh manusia yang sabar dan tabah dalam menghadapi takdir Allah. Dikisahkan saat hendak pergi menemui Walid bin Abdul Malik, beliau mendapati musibah pertama yang menimpanya. Anak kesayangannya meninggal dunia karena terinjak binatang ternak dan meninggal dunia seketika. Dalam keadaan demikian, beliau tetap melanjutkan perjalanannya dengan tetap memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perasaan kecewa terhadap takdir yang Allah berikan tersebut. Beliau bahkan memuji dengan kata yang menyejukkan hati dan tetap yakin bahwa jika Allah memberikan ujian, pasti memberikan maaf. Demikian juga ketika Allah mengambil sesuatu darinya, pasti akan memberi pengganti yang lebih baik. Setelah kejadian itu, beliau mendapat ujian lagi
kakinya tertimpa penyakit kudis yang sangat parah. Dokter-dokter pada waktu itu sudah angkat tangan karena penyakitnya sangat kronis, hingga kemudian diambillah keputusan untuk mengamputasi kaki Urwah bin Zubair. Eksekusi pun dilakukan dengan mendatangkan para dokter atau para tabib ya. Saat itu belum ada ilmu anestesi seperti kemajuan dunia kedokteran saat ini, sehingga agar tidak merasakan sakit saat diamputasi, beliau disarankan untuk meminum khamar atau minuman keras. Namun beliau menjawab, "Aku tidak akan memanfaatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hanya ingin sembuh." Selain itu, beliau juga menolak untuk meminum obat tidur dan bersikeras untuk tegar menahan rasa sakitnya saat kakinya dipotong. Di sela-sela proses pemotongan kakinya tersebut, beliau tidak henti-henti mengucapkan kalimat tahlil dan takbir. Dalam cerita lain dikisahkan juga tentang momen pemotongan itu dilakukan sewaktu Urwah sedang sholat, sesuai dengan permintaannya. Setelah dilakukan pemotongan kaki selesai, beliau mengatakan, "Demi Allah, selama 40 tahun saya belum pernah melangkahkan kaki ke tempat yang haram, dan saya bersyukur bisa mengembalikan kakiku kepada Robku dalam keadaan suci." Nah sobat, sikap Urwah ini menunjukkan betapa tingginya kesabaran beliau dalam menerima takdirnya Allah. Mendapat musibah bertubi-tubi tidak membuatnya lantas mengeluh, tetapi malah memuji kebesaran Tuhannya. Ia merasa bahwa ujian yang datang menimpanya tidak sebanding dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Orang yang mengatakan keimanannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyikapi sakit dengan hati yang tenang dan ikhlas, karena tahu inilah kesempatan Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya.